Oke, hal yang bisa dicatat dielaborasi dari reading session buku Membangun Desa Ekowisata, tulisan Prayudi Heti Herastudi, Edi Susilo yang dibawakan oleh si Wildan pada 21 Januari 2024. Yang saya catat dari diskusi kita yang sangat hidup ini adalah satu, ternyata kalau dari buku itu hal yang menarik adalah pariwisata itu ya memang lahir dari potensi sumber daya alam kita yang sangat beragam gitu ya, sangat beragam. Indonesia sangat kaya atas biodiversitasnya, kita nomor berapa sekian tertinggi untuk beberapa some of a point, kita menjadi unggul di situ, sehingga mustahil kalau kita tidak bicara pariwisata. Kemudian poin pentingnya ternyata pariwisata itu berdampak positif untuk kebangsaan. Dia bisa membangun rasa bangga, nasionalisme, dan memperkuat persatuan ketika bicara tentang kekayaan Indonesia. Menjadi hasrat kita sebagai seorang warga negara untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia itu luar biasa. Dia menghapuskan kemiskinan, bahkan pada titik tertentu pariwisata adalah salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Ini yang mulai kita terjadi diskusi yang menarik. Jadi pemenuhan hak asasi manusia itu gambarnya dari begini, yang coba dielaborasi ya. Jadi dalam hak asasi manusia itu satunya ada bicara hak hidup. Setiap warga negara berhak hidup maka dia berhak atas penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak itu didapat dari setiap warga negara memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian pekerjaan itu secara natural akan menciptakan rasa stres, sehingga orang perlu take a break, perlu libur, sehingga dia berhak atas cuti, dan cuti itu kemudian dimanfaatkan untuk liburan. Nah, kalau kemudian menurut Mas Manu dari referensi kuliahnya pariwisata, itu bahasanya begini, pariwisata itu memang dia kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer, tapi esensinya yang primer. Jadi pariwisata adalah kebutuhan sekunder, tapi esensinya primer. Why? Kenapa esensinya primer? Karena ya tidak berwisata memang tidak akan menyebabkan orang mati, tapi hidup tanpa pariwisata, tanpa wisata, tanpa orang refreshing, apakah merupakan hidup yang sehat? Nah, itu situ. Itu menariknya. Selanjutnya di buku itu membahas tentang ekowisata ya. Ekowisata adalah lahir dari perubahan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan sekarang itu mendorong pada penyebaran manfaat dan dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan. Jadi harus memuat itu, sehingga ekowisata itu mutlak ada di dalamnya adalah unsur interpretasi dan edukasi. Jadi kalau menurut buku ini ekowisata itu pasti, praktek ekowisata itu pasti ada unsur interpretasi dan edukasi, tidak bisa tidak. Nah, tujuan ekowisata di Indonesia ada 3 kata kunci yang dicatat oleh si Wildan sebagai reader dari buku ini. Satu adalah responsible tourism, jadi pariwisata itu harus bertanggung jawab. Kemudian ekowisata di Indonesia itu harus mendorong pada partisipasi masyarakat dan benefit untuk lingkungan dan masyarakat. Kemudian dia harus menjadi model pengembangan bagi model-model pariwisata yang lain, salah satunya adalah mass tourism misalnya. Nah, dalam diskusinya, kalau menurut beberapa teman, menurut Mas Rahmanu, jadi ekowisata itu intinya adalah mendorong pada benefit. Karena dia mendorong benefit, maka dia mendorong pada dampak apa yang mau kita tuju. Nah, dia diterjemahkan menjadi responsible prinsip.
menjadi prinsip bertanggung jawab begitu ya. Menjadi prinsip yang bertanggung. Jadi pariwisata itu, ekowisata itu pasti harus sebuah model praktek pariwisata yang bertanggung jawab. Nah, melihat bertanggung jawab ini ada dua dua ada dua kacamata. Kacamata yang pertama adalah melihat tanggung jawab itu dari sisi manajemen. Dari sisi manajemennya, atau melihat tanggung jawab itu dari sisi prinsip. Jadi kalau dari sisi manajemen, misalnya ini konteksnya ketika ada satu peserta, ada Habib yang bertanya, si ekowisata itu siapa sih yang mendeklarasikan, apakah kita sebagai pengelola atau orang lain tuh, atau orang lain. Bagaimana dengan tempat-tempat yang mengaku ekowisata tapi prakteknya ternyata tidak eko, atau kemudian ada tempat yang mengaku tidak eko tapi ternyata prakteknya ekowisata. Nah, kalau dari sisi manajemen misalnya, ada praktek seperti di CMC Tiga Warna yang dia memang mendeklarasikan diri eko dan dia menerapkan prinsip ekowisata. Dia menyebut dirinya ekowisata, dia menerapkan prinsip ekowisata dengan penuh. Tapi juga ada banyak tempat yang mengaku ekowisata tapi ternyata dia cuma wisata alam. Ada diferensiasi besar terkait wisata alam dan ekowisata. Jadi kalau kata Wildan yang dia baca dari buku itu, kalau wisata alam misalnya kita hanya menikmati alam tuh. Misalnya pada paket pengamatan burung, ya kita cuma mengamati burung saja. Tapi kalau di ekowisata ada unsur interpretasi dan edukasinya. Apa jenis burung itu, perilakunya bagaimana, berapa populasinya, keterancamannya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan burung itu. Kita terlibat dalam proses konservasinya, menjadi sebuah proses yang tidak terpisahkan. Nah, tadi kembali lagi, melihat itu dari sisi manajemen berarti kita yang mendeklarasikan, tapi juga ada yang melihat itu dari sisi prinsip. Prinsip itu berarti wisatawannya pun itu memegang teguh prinsip ekowisata dan pariwisata bertanggung jawab tanpa harus kemudian diarahkan. Dalam ekowisata menurut Mas Manu, boleh ada guide, boleh tidak. Boleh ada guide, boleh tidak. Dalam pariwisata massal non ekowisata juga boleh ada guide, boleh tidak. Jadi tergantung saja, tinggal bagaimana kita mentarget dampak apa yang mau kita tuju. Kalau caranya fleksibel saja. Tapi kemudian dalam diskusi kita ada sanggahan nih dari Mas Aan, begitu ya, dari Mas Aan. Ekowisata itu haram tanpa pemandu. Ekowisata itu harus ada pemandu. Mas Aan sejalan dengan pendapat di buku ini. Kenapa begitu? Karena ekowisata itu muaranya edukasi. Muaranya adalah perubahan perilaku. Pemandu wisata dalam ekowisata itu perannya banyak, bukan hanya sekedar menginterpretasikan, tapi dia juga adalah provokator, memprovokasi wisatawan untuk terlibat dalam upaya konservasi. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Kalau di Mas Manu nggak perlu ada eko. Kalau ternyata tidak dirasa tidak perlu, nggak perlu ada di eko, nggak perlu ada pemandu. Kalau dirasa tidak perlu, ya nggak perlu. Yang penting dampaknya sudah bisa kita bayangkan. Kalau cukup dengan penjelasan dalam tulisan, dalam dalam audiovisual cukup, ya nggak masalah, seperti di museum misalnya. Tapi kalau Mas Aan nggak, karena pemandu itu memegang peranan penting. Karena itu tadi, bukan hanya sekedar menjelaskan, tapi dia memprovokasi orang untuk terlibat dalam upaya konservasi. Nah, kalau pandangannya Mas Aan, justru yang melatari dulu adalah sustainable tourism. Sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan, itu dijelaskan dengan pariwisata yang bertanggung jawab, responsible tourism, baru kemudian kita masuk pada tataran aplikasinya di ekoturism. Jadi ekowisata itu menurut penulis buku ini tidak mengenal kejenuhan pasar. Tidak seperti pariwisata massal atau pariwisata umum begitu ya. Dia tidak kenal kejenuhan pasar. Kenapa dia tidak kenal kejenuhan pasar? Karena dia tidak jual keindahan alam semata.
dia itu jualannya adalah nilai filosofis, sehingga ketika orang tergugah hatinya, terprovokasi dan mau involve, mau terlibat dalam upaya konservasi atau gerakan-gerakan baik yang dilakukan, maka orang tidak akan terputus tuh sampai kemudian cara pandangnya berubah. Maka dia akan terus terikat, terus ingin datang, terus ingin terlibat, terus ingin involve begitu, terus ingin terlibat. Itu catatan pentingnya. Terus kemudian juga ada catatan awalnya di Indonesia itu, catatan untuk pariwisata Indonesia itu ada 3 persoalannya. Satu, minim pelayanan, minim kenyamanan, dan minim keamanan. Terus si Wildan kasih contoh, misalnya kenapa orang prefer untuk datang ke Bali, karena event tukang becak pun itu bisa berbahasa Inggris. Event tukang becak pun bisa berkomunikasi dengan wisatawan bule-bule, sehingga lebih nyaman daripada datang ke tempat lain. Itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak merata, kebiasaan kita untuk bicara bilingual dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak terjadi di semua daerah di Indonesia, terkhusus daerah yang bergerak di sektor pariwisata, ada sektor pariwisatanya. Nah, kalau kita konfirmasi, ada pendapat dari Mas Manu, jadi mendefinisikannya begini nih. Pelayanan itu kan kerja, pelayanan itu adalah aktivitasnya. Capaiannya adalah kenyamanan wisatawan. Jadi pelayanan itu melahirkan kenyamanan wisatawan. Kenyamanan itu sesuatu yang memang dituju oleh penyelenggara. Kenyamanan itu adalah sesuatu yang memang dibuat oleh penyelenggara. Sehingga ada faktor di mana karena kita menuju kepada kenyamanan wisatawan, sementara wisatawan itu lahir dari latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita harus tahu betul segmentasi pasarnya. Nah, bicara tentang kalau kemudian bagian dari faktor pelayanan adalah kemampuan berbahasa Inggris, nah, saya sempat elaborasi apakah kemudian orang-orang di desa harus bisa bahasa Inggris kalau dia mau ngomong pariwisata, misalnya mau terlibat involve dalam pelayanan pariwisata. Menurut Mas Manu nggak perlu, karena kata kuncinya tadi, kalau pelayanan itu berujung pada kenyamanan, kita itu kan sebenarnya mau serving wisatawan pada kebutuhannya, salah satunya adalah kebutuhan atas kemudahan komunikasi. Tidak perlu juga kita harus orang desa harus berbahasa Inggris karena memang dia tidak mampu, atau kemudian atas pertimbangan misalnya kalau dia bisa berbahasa Inggris dia jadi ke kota-kotaan gitu kan, kita tinggal sediakan aja translator. Meskipun memang kalau punya experience bicara langsung dengan warga dan satu bahasa itu lebih baik, tapi tidak begitu pun tidak ada masalah. Kita tinggal pertimbangan saja di psikologi wisatawan dan kemampuan kita. Begitu. Kemudian ada pertanyaan juga menyikapi desa-desa yang euforia tiba-tiba bikin tempat wisata gitu, kemudian dia merasa gagal di kemudian hari gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Maksudnya apa sih patokannya untuk kemudian desa itu merasa boleh dan aman untuk merencanakan sebuah tempat praktek wisata begitu. Jadi kalau menurut Mas Manu, dulu salah satu pengajar dia pernah mengilustrasikan pilihannya tinggal manusia itu dipengaruhi tools atau tools mempengaruhi orangnya. Artinya desa itu tidak perlu euforia, tidak perlu latah membuat tempat wisata, termasuk pada banyak isu begitu. Kita perlu ukur dulu kemampuan kita. Kita perlu ukur dulu ada pasarnya atau tidak, produk kita apa, kemampuan kita untuk menyelenggarakan itu bagaimana. Kalau itu diselenggarakan kemudian masyarakat kita punya interaksi dengan orang luar, apakah tidak ada cultural shock, tidak ada kekagetan,
tidak ada kemudian efek menjadi kekota-kotaan, menjadi konsumtif karena peningkatan pendapatan yang mendadak atau sebagainya. Semua itu berkaitan dengan pertimbangan pada saat perencanaan. Pada saat perencanaan kita harus sudah membayangkan dampak apa yang akan muncul, even itu dampak positif atau itu dampak negatif, dan bagaimana kemudian mengendalikan dampak itu. Bagaimana kalau kita berhasil, bagaimana kalau kita gagal. Semua skenario harus dibaca di awal. Jadi kalau kesimpulannya adalah kalau kemudian ada desa-desa yang merasa gagal, ya tanyakan lagi gimana perencanaan mereka di awal. Bisa jadi malah tidak pernah membuat itu, tidak pernah menghitung dampaknya, tidak pernah menghitung peluangnya. Oke, kira-kira itu hasil diskusi kita, dan kita sepakat untuk hari Rabu depan kita akan mendiskusikan tentang green architectural. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baik dan kita sepakat untuk menuangkan itu dalam tulisan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kesia-siaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.